cara yang paling efektif itu adalah dengan cara kita berbaur dengan mereka. Jadi kita menempatkan posisi diri sama dengan mereka, tidak lebih tinggi ataupun tidak lebih rendah, Kak. Karena kalau kita bisa setara dengan mereka, maka mereka pun akan nyaman dengan kita. Permainan tradisional itu simpelnya adalah warisan budaya Indonesia yang harus terus dilestarikan. Teman-teman, simpan dulu ya gadgetnya, kita main di luar yuk. Ayo. Yuk. Sebuah wujud kearifan budaya yang diturunkan secara turun-temurun di masyarakat dan bersifat sosial adalah permainan tradisional. Menurut James Dananjaya, permainan tradisional adalah salah satu bentuk yang berupa permainan anak-anak yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional dan diwarisi turun-temurun, serta banyak mempunyai variasi. Sifat atau ciri dari permainan tradisional anak adalah sudah tua usianya, tidak diketahui asal-usulnya, siapa penciptanya, dan dari mana asalnya. Biasanya disebarkan dari mulut ke mulut dan kadang-kadang mengalami perubahan nama atau bentuk meskipun pada dasarnya sama. Mengulik permainan tradisional yang ada di salah satu sudut ibu kota dalam pesona Indonesia. Ayo main di luar. Permainan tradisional itu warisan budaya Indonesia, termasuk satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan Indonesia. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang budaya Indonesia itu tidak melulu tentang hanya tarian, lagu-lagu daerah, pakaian gitu, tapi permainan tradisional juga asetnya negara ini. Di Indonesia tercatat ada 2.600 permainan tradisional. Permainan sendiri itu adalah hal yang membuat anak-anak itu happy, anak-anak menjadi gembira, itu adalah permainan tradisional adalah sesuatu yang tradisi turun-temurun. Nah, itu tradisi yang memang dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Makanya kita tidak akan heran kalau ternyata di satu daerah dan daerah lain mungkin mainannya sama-sama main, tapi mereka punya cara main yang berbeda, penyebutan istilah yang berbeda. Itulah karena Indonesia kaya dengan bahasanya dan lain sebagainya. Dan sayang kalau ternyata hanya putus di generasi tertentu yang gak diteruskan lagi ke warisan-warisan berikutnya, anak cucunya dan lain sebagainya. Karena kan permainan tradisional bawa banyak sekali manfaat untuk tumbuh kembang anak, bahkan juga bukan hanya untuk anak-anak, untuk orang dewasa pun gitu ya, tetap bisa, bahkan untuk lansia gitu, untuk melatih mereka agar tetap bergerak, aktif gitu, tidak diam saja dan tidak mager, itu banyak sekali manfaatnya. Jadi sayang kalau putus. Jadi permainan tradisional itu punya banyak manfaat loh, Kak. Misalkan nih, ketika anak-anak bermain permainan tradisional, otomatis mereka akan menggunakan banyak aktivitas fisik dari tubuh mereka, Kak, dibandingkan hanya bermain gawai. Selain itu, mereka lebih memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman-teman seumurannya, atau bahkan dengan teman-teman yang jarak umurnya lumayan jauh dengan mereka, Kak, sehingga kemampuan bersosialisasi dari anak-anak ini akan meningkat, Kak. Selain itu, dengan bermain permainan tradisional, anak-anak ini juga bisa menambah pengetahuan mereka tentang budaya dari daerah mereka sendiri maupun dari daerah di luar daerah mereka ini, Kak. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh permainan tradisional dari Betawi. Nah, salah satunya ciri khasnya adalah dia colorful gitu ya. Ini gasing. Gasing tuh di semua Indonesia pasti ada, di kota-kota di Indonesia pasti ada gasing, tapi dengan keunikannya yang berbeda, dengan ciri yang berbeda juga. Nah, gasing Betawi itu biasanya bentuknya jantung seperti ini dan juga ada warna-warnanya gitu. Jadi mencirikan, termasuk tali-talinya juga. Ini dari tali rafia yang kemudian diutas jadi memang berwarna-warni gitu ya. Juga sebetulnya memang Indonesia ini kan masuk permainan tradisional tuh dari negara lain juga sebetulnya. Akulturasi budaya yang masuk dari zaman dahulu, terus kemudian juga ada perkembangan dari masyarakat sekitar. Tapi yang paling Betawi itu juga ada permainan yang namanya wak-wakgung, itu ular naga tapi versi Betawinya gitu. Juga sebenarnya ada permainan lapangan kayak bentengan, galasin, itu juga anak-anak Betawi. Pada intinya mau anak mana saja harus juga melestarikan semua permainan tradisional gitu.
Sejak dahulu, Betawi memang memiliki ragam permainan tradisional yang juga sebagai bagian dari produk kebudayaannya. Dulunya, permainan-permainan ini dimainkan baik di dalam atau luar ruangan, dalam rangka mengisi waktu luang. Adanya akulturasi budaya mengakibatkan sebagian permainan tradisional anak-anak di Betawi memiliki kemiripan dengan permainan di daerah lain, seperti Jawa maupun Sunda. Pembedanya adalah penyebutan dan peraturan permainannya saja. Sayangnya, perkembangan zaman ini membuat permainan tradisional semakin sulit kita temui. Bahkan ada juga yang hilang karena hampir tidak ada lagi yang memainkan dan menceritakan secara turun-temurun. Hal ini terjadi bukan karena tanpa alasan. Minimnya ruang terbuka hijau, keterbatasan waktu bermain bagi anak-anak dengan teman sebayanya, modernisasi pembangunan hingga derasnya arus informasi dan teknologi. Meski demikian, permainan tradisional khas anak-anak Betawi itu tetap dikenang. Halo adik-adik. Pesona budaya Betawi kali ini kita main permainan tradisional namanya wak-wak. Oke, sudah hafal lagunya? Mulai. Wak-wak kung, nasinya nasi jagung, lalap kangkung. Udah lari kejepit, kosong kosong kosong, isi isi isi. Saat ini kita memilih kira-kira mau ada dua nih, ada kata yang tersembunyi. Nanti adiknya akan memilih mau kata yang A atau yang B. Nanti kalau misalnya dia pilih yang A, dia akan berbaris di belakang orang yang A. Kalau dia pilih yang B, berarti yang B gitu. Ini rahasia. Wah, wah, kung, nasinya nasi jagung. Nah, dimulai dengan salah satu permainan tradisional Betawi tanpa menggunakan alat nih Kak. Ada namanya ular naga. Jadi ular naga itu adalah permainan yang mengharuskan banyak orang nih Kak untuk bermainnya. Jadi nggak bisa nih cuma main berdua, bertiga, berempat. Harus rame nih. Kenapa sih harus rame? Karena di dalam ular naga nanti akan ada dua orang penjaga utama nih. Nah, dua orang ini akan berhadapan dan membentuk suatu gerbang nih Kak. Jadi nanti pemain yang lainnya akan berbaris dan menyanyikan lagu ular naga yang ikonik itu Kak. Yang terus nanti kalau ada yang ketangkep nih Kak, si anak itu harus memilih nih mau sisi kanan atau sisi kiri. Nah terus itu akan berulang-ulang sampai seluruh anak udah dapet nih sisi kanan terus atau sisi kirinya. Nah, setelah semuanya tertangkap, kosong, isi. Di sini sudah ada tim Kanabil. Yang tidak kalah seru ada tim Kagres. Oke, semuanya sudah semangat karena setelah ini. Oke, Wak Gung itu kan ular naga panjang. Jadi di sana adalah anak itu nanti ditangkap dan kemudian anak itu akan berbaris dan nanti kita akan saling mempertahankan diri gitu loh. Maksudnya jangan sampai disentuh oleh lawan. Itu sama juga seperti kita berhidup di kehidupan sehari-hari gitu. Maksudnya kita harus bisa berprinsip, kita harus bisa menjaga apa yang sudah martabat kita, kemudian juga harus tetap menjaga sopan santun. Di sana juga ada, jadi ada adab juga. Kemudian di sana juga bisa melatih fisik kita juga, gitu, olahraga. Nah, kalian apapun yang terjadi harus tetap berpegangan ya. Jadi jangan putus. Nggak boleh ada yang lari, misah, nggak boleh misah ya. Harus pegangan pundak depannya. Kak Grace akan berusaha melawan Kanabil. Waktu bermainnya 5 menit. Selama 5 menit kalian harus lari-lari. Kanabil sentuh anaknya Kak Grace sentuh anaknya Nabil. Kalau ada yang tersentuh berarti anaknya akan pindah ke Kanabil. Kalau misalnya Kak Grace nyentuh, berarti anaknya akan pindah ke belakang Kak Grace. Gitu. Sudah siap? Bersedia? Siap, mulai! Ayo lari.
diam di tempat, diam di tempat. Sekarang kita hitung ada berapa anak. Ada berapa anak tim Kanabil, sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sedangkan tim Kagres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti pemenangnya adalah tim Kanabil. Halo semuanya. Masih semangat main nggak? Oke, sekarang kita mau main lompat karet. Pada tahu nggak? Oke, karena udah pada tahu, kita langsung main aja ya. Yuk, langsung lompat yuk. Ke sana muternya kita. Nah. Ayo lompat, lompat. Nah, kalau luar negara tadi kan nggak pakai alat nih Kak. Kalau lompat tali itu pakai alat. Nah, alatnya itu sebenarnya bisa aja nih dari berbagai jenis tali. Tapi biasanya yang digunakan di Betawi itu kita pakai karet gelang nih Kak. Karena kan karet gelang itu dijual di banyak tempat kan Kak. Mau dari warung, bahkan di supermarket pun biasanya ketemu tuh sama karet gelang. Nah, nanti karet gelang itu akan dirangkai sehingga menjadi satu tali panjang yang bisa digunakan sebagai alat permainan lompat tali ini Kak. Terus nanti sistem mainnya itu adalah akan ada dua anak yang memegang sisi kanan dan sisi kirinya. Nah nanti anak-anak yang lainnya itu harus lompat dari satu sisi ke sisi lainnya. Biasanya akan dimainkan dari paling bawah dulu nih Kak, misalkan dari kaki dulu. Sebagai pemanasan dulu lah itu. Nanti mulai dari kaki, terus bisa ke betis, ke lutut, ke paha. Sampai biasanya kalau pengen paling tinggi bisa sampai pose merdeka gini Kak. Jadi nanti di pose merdeka itu akan menantang tuh anak-anak. Kira-kira mereka bisa nggak sih untuk menyelesaikan tantangan yang ada di dalam permainan lompat tali ini. Gitu Kak. Lagi sudah ada boleh Kak. Nah. Ya, sudah. Kalau filosofinya lompat tali, nah setiap level kehidupan itu kan kalau anak kecil ya mungkin dari bawah dulu, terus nanti dia naik lagi. Setiap hidup kita selalu ada tantangannya, tapi itu jangan menyerah untuk bisa melewatinya. Meskipun pada saat melewatinya kita kesandung lah, kita gagal, kita jatuh, tapi itu kan namanya permainan lompat tali selalu dicoba lagi sampai berhasil gitu. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal tidak dengan cara yang instan gitu. Anak nggak mungkin tiba-tiba bisa loncat misalnya di kuping gitu, nggak mungkin bisa langsung tiba-tiba. Dia harus cari ancang-ancang dulu, dia harus melewati step-step tertentu. Jadi itu proses belajar yang akhirnya bisa sampai merdeka. Makanya terakhirnya itu kan merdeka, intinya gitu. ada agak lain idenya. Ayo. Kita tanya dulu Kak, mau dinaikin lagi nggak? Naik, oke naik. Wah, atlet dia Wak. Nah. Oke, selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita mau main congklak. Siapa yang udah tahu cara main congklak? Ada yang udah tahu? Oke, sebagian besar kayaknya belum tahu ya. Jadi hari ini aku mau ngajarin kita semuanya main congklak. Oke, congklak itu adalah permainan tertua di dunia. Jadi sebelum Masehi pun sudah ada, ditemukan oleh ilmuwan matematika. Jadi waktu itu ceritanya dia mau ngajarin matematika sederhana dengan bahan yang sederhana. Nggak ada kayak zaman dulu kan nggak ada yang udah jadi plastik gitu ya. Jadi memang sudah bentuknya dari tanah gitu. Kemudian belajar berhitung 1, 2, 3 matematika sederhana. Kemudian diadopsi. Ada yang mulai dari 3 lubang, 5 lubang. Kalau Bali biasanya 5 lubang. Terus yang 7 lubang tuh yang umum yang sering kita temuin. Yang versi 6 lubang juga ada. Dan juga ada yang dulu ditemukan ada yang 30 lubang. Kenapa ada 7 dan ada mayoritasnya yang 7 sama 30 itu karena menggambarkan hari-hari dalam satu minggu yang harus diisi oleh kebaikan. Kebaikannya itu kita tabur dari biji-biji yang kita
sebarkan di lubang-lubang congklak tersebut. Nah, di situ ada lubang milik kita dan juga ada lubang milik lawan. Ketika kita menyentuh di lubang kita sendiri, kita harus isi tuh bagian dari kita sedang bekerja, kemudian kita tabung di lumbung induknya yang kita miliki. Kemudian juga jangan lupa untuk apa? Berbagi. Bagaimana berbagi itu dilambangkan dengan kita punya biji congklak ini, punya kita, tapi mau nggak mau kita harus kasih ke orang lain. Tapi kita tidak mengisi di lumbung milik lawan. Karena filosofinya adalah seperti anak-anak lah, kayak misalnya belajar gitu atau ujian, gak langsung kita kasih tahu jawabannya, tapi kita kasih tahu dulu ini cara untuk mendapatkan jawabannya tuh begini loh segala macam. Nah, sama dengan si filosofi congklak itu. Nah, kemudian juga tabungan-tabungan ini juga mengajarkan bagaimana kita tidak curang gitu kan, tetap sportif, kita menghitung biji satu persatu, kita juga nggak korupsi dalam arti ngambil punya, wah biji yang punya dia tuh ambil, atau enggak misalnya disembunyiin, atau misalnya harusnya kita naruhnya satu di lumbung, kita taruhnya 2 atau 3 ketika teman kita nggak melihat gitu kan, itu juga bisa masuk. Gimana kita bisa belajar sabar juga, belajar menerima kalau ternyata teman kita nembak banyak dapatnya kita cuma 1 atau kita cuma 2 atau kita nggak jalan-jalan gitu. Nah itu diajarkan juga ke anak-anak untuk sabar dan sportif. Itu satu paket di permainan congklak. Jadi biji yang terbanyak di rumah kita masing-masing itu pemenangnya, seperti itu ya. Oke, 2, 4. Oke, jumlah bijiku 52. Jumlah punya kamu berapa? 46. 46. Ih, beda tipis kita ya. Berarti aku yang menang, weh. Nah, kalau permainan tradisional itu udah nggak ada, sayang banget Kak. Karena sebenarnya permainan tradisional itu tadi punya banyak banget manfaat yang tidak bisa didapatkan dari bermain gawai atau bermain permainan digital. Kalau anak-anak udah nggak bermain permainan tradisional, maka bisa dibilang sebagian besar budaya dari suatu daerah tersebut akan hilang. Karena bermain permainan tradisional itu bisa menjadi salah satu sarana yang paling efektif dalam menyebarkan kebudayaan yang ada di daerah itu Kak. Misalkan dari permainan tradisional ini kan bukan hanya bermainnya saja, bisa aja tentang lagu-lagunya. Ketika bermain ular naga nih, mereka kan gak cuma main ular naganya aja, tapi kan ada lagu ular naga yang terus diputar selama mereka bermain. Atau misalkan bermain cublak-cublak suweng, itu kan ada lagu berbahasa Jawa yang bisa aja sebenarnya anak ini nggak bisa bahasa Jawa, tapi setidaknya dengan bermain cublak-cublak suweng, mereka nih tahu nih sedikit-sedikit tentang bahasa Jawa ini. Jadi kalau misalkan permainan tradisional ini hilang, maka sayang banget Kak. Jadi anak-anak nggak tahu budaya asli mereka juga kekurangan aktivitas fisik karena mereka fokus dengan gawai mereka. Selain itu mereka juga kurang bisa bersosialisasi secara langsung nih dengan teman-teman seumuran mereka. Kalau aku lihat fenomenanya dari 2016 yang merasa kayak berjuang sendiri, ini kayaknya komunitas kita-kita doang ya, atau emang kita aja nih yang agak narsis pengen ini gitu. Tapi ternyata justru kecenderungannya lebih banyak meningkat. Justru lebih banyak komunitas yang menggiatkan atau bahkan ada peluang. Aku melihat ini bukan menjadi kemustahilan permainan tradisional akan hilang, karena sekarang masuk juga ke kurikulum Merdeka Belajar. Dia ada di P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satunya dari sekolah itu ingin mengajarkan kebinekaan, keberagaman Indonesia kepada anak-anak. Ya bisa dari makanan, dan salah satunya adalah permainan tradisional. Kalau seandainya memang permainan tradisional akhirnya harus pupus harapan di Indonesia, sebetulnya akan sangat sayang banget gitu ya. Karena permainan yang dibuat dari bahan alam gitu ya, dari tepuk-tepukan juga jadi mainan, nyanyian, lelucon, itu jadi sayang kalau akhirnya kita harus mengalah atau harus kalah dengan gadget. Itu sangat amat disayangkan, karena kalau sekarang itu orang sibuk dengan kecanggihan gadget gitu, sampai orang akhirnya lupa kalau ternyata gadget itu ada dampak negatifnya juga. Ya salah satunya membuat ketergantungan. Banyak juga adik-adik yang usianya masih belia harus ditangani di rumah sakit jiwa hanya karena kecanduan gadget. Apa itu tidak miris gitu? Apa mau diam saja gitu kan? Maksudnya dengan cara apa lagi? Kalau mau mainan yang di toko, tidak semua keluarga mampu untuk membelinya gitu. Dengan adanya permainan tradisional, sebetulnya menurut aku peluang untuk mengasah kreativitas orang tua atau pendamping di rumah. Jadi main gak itu-itu aja, juga bisa dieksplor dari masa kecil, bisa dimodifikasi. Jadi itu akan sangat sayang kalau sampai akhirnya hilang. Ya, zaman memang sudah berkembang. Teknologi semakin canggih.
permainan tradisional kian langka ditemui terlebih adanya gawai canggih dan minimnya lahan lapang untuk bermain. Namun, jika ditelusuri mendalam, permainan tradisional ini tidak sekedar bermain riang senang saja, tapi juga syarat akan banyak makna dan nilai moral yang bisa membentuk karakter pada anak. Nilai empati, toleransi, kegigihan, kebersamaan, kerjasama, gotong royong, nilai sosialisasi, dan nilai budaya luhur lainnya. Karena banyak dimainkan tanpa alat maupun perlengkapan manual, permainan tradisional ini juga bisa menjadi sarana olahraga yang ramah anak loh. Ayo main di luar,